Kenapa sih aku mencintaimu itu harus I love you? Kenapa kok nggak I am love you? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me. I'm Arfi. Let's beautify our English together. Seperti biasa, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jika belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, hari ini saya akan membahas lawan dari kalimat nominal, yakni kalimat verbal. Kalau kalimat nominal predikatnya bukan kata kerja, maka ketika kalimat verbal, predikatnya berupa kata kerja. Nah, yang perlu kita perdalam sekarang adalah kata kerjanya. Karena kata kerja itu tidak selalu melakukan suatu aktivitas. Ternyata ada yang menyatakan suatu keadaan. Contohnya seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata kerja yang bermakna aktivitas. Berarti tubuh kita bergerak, melakukan suatu kegiatan. Contohnya nyapu, menyiram, berlari, berenang, dan lain sebagainya. Pasti ketika kita melakukan kata kerja tersebut, tubuh kita bergerak. Tapi ada juga yang menyatakan keadaan. Contohnya misalkan memiliki, lupa, mencintai, faham, berpikir. Nah, itu adalah beberapa kata kerja yang menunjukkan suatu keadaan. Kok bisa saya tahu kalau itu semua adalah kata kerja? Saya sudah pernah melihat kamus. Dan di kamus itu tulisannya adalah kata kerja. Atau dalam kamus yang monolingual, itu ditulisnya verb. Intinya ketika ada kalimat kok predikatnya berupa kata kerja, berarti kalimat itu adalah kalimat verbal. Sampai sini bisa difahami? Saya memiliki 3 buah contoh untuk mempermudah pemahaman kita. Contoh yang pertama adalah aku mencintaimu. Contoh yang kedua, seorang gadis cantik merindukanku. Yang ketiga, dia memiliki lesung pipi. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aku mencintaimu. Langkah pertama kalian harus menentukan subjeknya. Dan ternyata subjeknya adalah aku. Predikatnya mencintai. Nah, kita lihat predikatnya. Ternyata predikatnya adalah kata kerja. Berarti ini adalah kalimat verbal. Yang kedua, seorang gadis cantik merindukanku. Mana subjeknya? Seorang gadis cantik. Predikatnya adalah merindukan. Nah, merindukan itu ternyata kata kerja, berarti ini adalah kalimat verbal. Yang ketiga, dia memiliki lesung pipi. Subjeknya adalah dia. Predikatnya memiliki, berarti memiliki tadi termasuk kata kerja yang menunjukkan keadaan. Yang jelas dia adalah kata kerja, berarti dia adalah kalimat verbal. Bisa difahami sampai sini? Apa untungnya ketika kita mengetahui bahwasanya ini adalah kalimat verbal? Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya itu semua adalah kalimat verbal, ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita tidak memerlukan is MR. Tapi kita akan menggunakan kata kerja yang lain, yaitu berupa verb 1 atau verb IS. Bisa difahami ya? Jadi ketika kalimatnya verbal, maka ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, teman-teman tidak perlu menambahkan is MR, tapi pakainya verb 1 atau verb IS. Kapan kita menggunakan verb 1, kapan kita menggunakan verb IS, itu semua sudah ada kesepakatannya. Kesepakatan antara subjek dengan verbnya disebut dengan subject verb agreement. Bisa difahami? Jadi sudah sepakat, jadi tidak usah ada pertanyaan. Ingat, tidak semuanya perlu alasan. Terkadang sesuatu itu hanya perlu kesepakatan. Ya, seperti yang saya sampaikan pada waktu itu. Kapan kita menggunakan verb 1? Ketika subjeknya berupa I, you, they, we, benda jamak. Kapan kita menggunakan verb SES? Ketika subjeknya berupa he, she, it, atau benda tunggal, atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, supaya lebih jelas teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini sudah saya rangkumkan, tinggal mencocokkan saja. Mari kita masukkan ke dalam polanya. Jadi pola kalimat verbalnya nanti adalah subjek ketemu dengan verb 1 atau verb SIS, tergantung dari subjeknya. Nah, saya memiliki sebuah cara bagaimana cara menghafalkannya dengan gampang. Tangannya harus seperti ini dulu ya. Oke, terus kemudian ini I give you a red card. Saya memberimu sebuah kartu merah. I give you a red card. You give me a red card. We give them a red card. They give us a red card. He gives her a red card. She gives him a red card. Bisa difahami? Nah, sekarang supaya lebih gampang, kita masukkan ke dalam sebuah lagu Potong Bebek Angsa, cuman liriknya kita ganti dengan itu. Kalau misalkan teman-teman mau mengikuti setelah ini ya. Jadi seperti ini, I give you a red card, you give me a red card, we give them a red card, they give us a red card,
He gives a red card, she gives a red card. Now I can speak English appropriately. Ya, mohon maaf suaranya nggak terlalu bagus, yang penting teman-teman paham. Sekarang kita kembali lagi membahas 3 contoh yang saya berikan tadi. Sekarang kita semuanya sudah tahu bahwasanya 3 contoh yang saya berikan tadi adalah verbal. Nah, ketika kita mengetahui kalimatnya adalah kalimat verbal, maka tidak perlu menerjemahkannya menggunakan is, mr. Bisa difahami? Aku mencintaimu bahasa Inggrisnya I love you. Bisa kan? Itu alasan kenapa tidak pernah menemukan I am love you. Terus yang kedua, seorang gadis cantik merindukanku. Berarti a beautiful girl, Miss atau Mrs? Mrs. Karena subjeknya berupa seorang gadis cantik. Nah, gadisnya cuma ada satu. Ketika bendanya hanya ada satu, maka pakainya verb s, is. Kenapa kok ditambah es? Nah, teman-teman harus nonton video saya yang ini terlebih dahulu. Ini termasuk kepada aturan penambahan SES yang pertama. Yang ketiga, dia memiliki lesung pipi. Dianya merujuk kepada gadis cantik tadi ya. Berarti she memiliki have apa haves. Kalau dia berarti benda tunggal ya, atau kata ganti orang ketiga tunggal. Berarti pakainya have apa haves? Haves. Pakainya verb SES ya, haves. She has dimples. Tapi ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Ada beberapa kata kerja yang memiliki bentuk sendiri dan ternyata haves itu tidak ada. Itu harus diganti dengan has, gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ketika kita tahu kalimatnya adalah kalimat nominal, maka ketika menerjemahkan dalam bahasa Inggris harus ada ismr. Tapi kalau kalimatnya verbal tidak perlu ismr, hanya perlu verb 1 atau verb s, is. Sebenarnya video dari chapter 1 sampai chapter 5 kemarin yang saya buat itu sampai sekarang ini, sampai video yang sekarang ini, sebenarnya saya sedang membahas tentang satu buah tenses dari 16 tenses. Nah, tenses yang saya bahas ini sebenarnya adalah tenses simple present yang mana sudah dikemas ke dalam 2 bentuk kalimat, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Selama ini kita mempelajari tentang kalimat. Kalimat itu nanti dibagi menjadi 2 jika kita melihatnya dari predikatnya. Nah, yang paling penting ini kita bisa melihat predikat ini. Nah, dari predikat ini kita bisa tahu kapan kalimat itu ada ismr-nya sama tidak ada ismr-nya. Dari predikat ini dibagi menjadi 2, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Contoh dari kalimat nominal yang kalian harus ingat adalah kamu itu ganteng. Predikatnya adalah ganteng. Maka kalimat ini adalah kalimat nominal. Berarti dalam bahasa Inggrisnya nanti ada ismr-nya. You are handsome. Bisa difahami? Terus contoh yang kedua, predikatnya berupa kata kerja. Diingat-ingat, aku mencintaimu. Predikatnya adalah mencintai. Maka dia adalah kalimat verbal, maka tidak perlu ismr, langsung saja antara verb 1 atau s, is. Karena subjeknya aku atau saya atau I, maka langsung verb 1, berarti I love you. Contoh lagi yang ketiga, aku itu Paijo. Predikatnya adalah Paijo. Paijo itu bukan kata kerja, berarti nominal. Berarti pakai ismr. I am Paijo. Contoh yang terakhir, dia perempuan memiliki lesung pipi. Predikatnya adalah memiliki. Memiliki adalah kata kerja, berarti kalimatnya kalimat verbal. Tidak perlu ismr, maka langsung antara verb 1 dan verb ses. Tinggal pilih. Karena subjeknya adalah dia perempuan, maka pakainya verb s, is. Ingat, have tadi memiliki bentuk sendiri yaitu has. Berarti jadinya she has dimples. Itu ya teman-teman kesimpulannya. Jika ada yang kurang difahami, silahkan berikan komentar teman-teman di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.